Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amila Rotianase, NIM 641141999, Peminatan Epidemiologi 2021 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNES. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prosedur penangkapan lalat. Sebelum membahas video ini, klik tombol subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Lalat buah atau fruit flies termasuk di dalam ordo Diptera, famili Tripitidae, subfamili Dacinae, Tripdacini. Di dunia, famili Tripitidae berjumlah kurang lebih 4.000 spesies dan dikelompokkan ke dalam 500 genus. Jumlah tersebut termasuk yang terbesar di antara jenis-jenis serangga ordo Diptera yang secara ekonomis penting. Secara morfologis, Tripdacini dibagi ke dalam 3 genus, yaitu Bacteroceratodacus dan Monocrosticus. Lalat buah Tetriptidae sering ditemui hingga pada daun atau bunga pada siang hari. Lalat buah merupakan salah satu organisme pengganggu tumbuhan yang berpotensi besar dalam menurunkan hasil dalam budidaya buah-buahan dan perdagangan buah-buahan di Indonesia di skala nasional dan internasional. Tanaman inang hortikultura utama dari hama lalat buah diantaranya mangga, pisang, pisang tanduk, pisang nangka, pisang ambon, pisang raja serai, jeruk, pamelo, nangka, duku, belimbing, sawo, dan lain-lain. Prosedur penangkapan lalat dilakukan untuk menangkap lalat buah dan mengurangi hama lalat buah sehingga tanaman buah dan sayur tidak rusak. Penangkapan lalat buah dilakukan menggunakan perangkap atau trapping. Penangkapan lalat buah dewasa dapat dilakukan dengan menggunakan perangkap lalat buah tipe Steiner atau Steiner trap dengan zat pemikat atau antrakten. Zat pemikat ini bersifat spesifik terhadap spesies lalat buah. Berikut adalah gambar dari perangkap tipe Steiner. Perangkap tipe Steiner ini terbuat dari sebuah plastik berbentuk silinder horizontal dengan kedua ujungnya terbuka kira-kira 30 mm. Sekitar 3-5 mm campuran zat pemikat dan insektisida berbahan aktif malation atau diklorfos dioleskan pada kapas dan diletakkan di tengah perangkap. Selanjutnya, lalat buah yang tertarik pada atraktan akan masuk melalui lubang-lubang yang ada pada ujung perangkap dan kemudian mati karena teracuni oleh insektisida. Beberapa zat pemikat yang bisa digunakan dalam perangkap lalat buah diantaranya Chlor group dan methyl eugenol group. Chlor group terdiri dari chlor, anisilacetat, dan Willison-Lor, serta methyl eugenol group terdiri dari methyl eugenol, citronella oil, dan huan pin oil. Prosedur identifikasi lalat buah. Anatomi lalat buah. Lalat buah mempunyai 3 bagian tubuh, yaitu kepala disebut caput, dada yang disebut torak, dan perut yang disebut abdomen. Lalat buah juga mempunyai 3 pasang tungkai yang muncul dari ruas-ruas toraknya. Lalat buah hanya mempunyai 2 buah sayap. Sayap yang berkembang adalah sayap bagian depan dan sayap belakang mengecil dan berubah menjadi bentuk alat keseimbangan yang disebut halter. Berikut adalah gambar dari bagian kepala atau caput lalat buah. Kepala lalat buah berbentuk bulat agak lonjong dan merupakan tempat melekat antena dengan 3 ruas. Warna pada ruas-ruas antena merupakan salah satu ciri khas spesies lalat buah tertentu. Selain itu, lalat buah dapat dibedakan berdasarkan ciri lain yang berupa bercak hitam pada bagian depan wajah atau warna tertentu pada daerah kepala. Bagian selanjutnya mengenai dada atau toraks lalat buah. Bagian punggung dorsal torak lalat buah mempunyai ciri khas tertentu berupa garis di tengah atau garis pinggir lateral berwarna kuning di masing-masing sisi latero-dorso-dorsal skuntum. Berikutnya adalah bagian sayap.
Sayap pada lalat buah biasanya mempunyai bercak-bercak pada bagian tepi posterior. Bercak-bercak tersebut mempunyai vena costa serta subconsta dan vena-vena lain di sekitarnya. Selain vena costa juga terdapat vena melintang yang mempunyai pemanjangan ke arah posterior yang merupakan ciri khas jenis lalat buah tertentu. Berikutnya adalah bagian perut atau abdomen lalat buah. Secara umum, abdomen lalat buah berwarna coklat tua. Abdomen lalat buah mempunyai gambaran khas atau pola-pola tertentu, misalnya huruf T yang jelas atau berupa bercak-bercak hitam yang tidak jelas. Namun, ada juga beberapa genus lalat buah yang abdomennya berwarna hitam atau abu-abu. Perbedaan warna menunjukkan spesies lalat buah tertentu. Ciri morfologi dari lalat buah yaitu sayap, lebar costal band di pusat ketiga vena R2+3, konfluen dengan R2+3, puncak dari costal band tidak berkembang secara apikal, warna sel kostal BC dan C bersih. Berikutnya adalah ciri morfologi bagian toraks, bentuk lateral posutural, vitae sisi sejajar, ukurannya agak besar dan berakhir di belakang insta-alar bristle. Ciri morfologi bagian abdomen pada lalat buah, pewarnaan tergum 3 lateral margins gelap di sudut anterolateral, tergum 4 gelap di sudut anterolateral, serta tergum 5 warna gelap di lateral longitudinal band dengan ukuran longitudinal band kecil. Ciri morfologi kaki pada lalat buah, warna femur depan pucat, tengah pucat, warna tibia depan gelap, tengah gelap, belakang gelap, sampai hitam. Kesimpulan yang didapat yaitu lalat buah spesies Bacrocera dorsalis atau biasa dikenal dengan sebutan Oriental Fruit Fly. Secara umum, tubuh B. dorsalis berwarna hitam kecoklatan dan lebih besar, namun sedikit lebih ramping dibandingkan dengan B. albistrigata dan B. carambola. Terdapat spot hitam berbentuk bulat pada muka, postpronatal labe, dan notopreonal kuning, dan sekuntum berwarna hitam. Terdapat pita kuning pada sisi lateral sekuntum. Skutellum berwarna kuning. Jantan tertarik pada antraktan jenis methyl eugenol. Tanaman inang B. dorsalis adalah jambu air, belimbing, mangga, dan jambu. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai prosedur identifikasi lalat. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih.